Oh, menarik ini. Coba sini. Terkait rumah tangga Ustadz sampaikan, saat ini ana sedang boikot istri. Istri ana ingin menekan nasihat ana atas perkara yang tercela yang dilakukan istri. Karena nasihat sudah berulang namun tetap dia tidak berubah. Apakah boikot ini tidak menegur, tidak menyentuh, boleh ana lakukan hingga ia sadar? Karena ana sudah boikot dia sudah lebih 3 hari. Selamat menderita. Ya, kita ada yang memboikot kepada istri. Kita disuruh berakhlak paling mulia kepada istri kita, paling lembut kepada istri kita. Dan nasihat tidak mesti harus sampai dia patuh. Enggak. Sampai dia melakukan semua yang kita kerjakan, semua yang kita perintahkan. Enggak. Kalau memang harus sampai patuh baru dikatakan berhasil, silahkan antum meyakini Nabi Nuh tidak berhasil menasihati istrinya. Silahkan antum yakini bahwa Nabi Lut tidak berhasil mendakwahi istrinya. Silahkan antum yakini bahwa Nabi Nuh gagal dalam dakwahnya kepada anaknya. Siapa bilang Nabi Nuh gagal? Nggak ada seorang ulama pun yang mengatakan beliau gagal. Walaupun anaknya tetap tidak ikut, walaupun istrinya tetap tidak ikut. Dakwah itu ya akhi, bukanlah sampai orang itu harus berhasil ikut kata kita. Dakwah itu adalah engkau harus sampaikan suara kebenaran, suara yang hak pada saat Anda harus menyampaikannya. Perihal orang itu ikut atau tidak ikut urusan dia dengan Robnya. Kita memang suami istri, tapi agama masing-masing. Ketaatan masing-masing, pertanggungjawaban di hadapan Allah masing-masing. Ketika Anda salah, saya harus nasihati sebagai kewajiban saya yang dibebankan oleh Allah di pundak saya untuk menasihati. Dan saya akan menasihati dengan akhlak yang terbaik, dengan tutur kata yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Anda ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, pertanggungjawabkan dengan Allah. Tugas saya yang dipikulkan oleh Allah di pundak saya telah saya kerjakan. Jadi tidak perlu boikot-boikotan. Karena Anda pun yakin saya menderita pada saat Anda memboikot itu. Jangan, saya laki-laki, Anda laki-laki, kita sama kok. Ketika pulang istri diem, kita diem, apa enaknya sih di rumah? Demi Allah, air teh segini dikasih gula 3 sendok pun gak berasa manis. Kalau sudah dicemberuti oleh istri. Maka hati-hati, tak mudah berhadapan dengan boikot memboikot. Apalagi orang yang Anda boikot adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Anda. Kalau harus dinasihati, dinasihati. Harus ditegur dengan baik, tegur dengan baik. Agak sedikit keras suara kita, jangan diboikot-boikot. Dan wanita semakin Anda rajin memboikotnya, ya tergantung juga sebenarnya. Kalau dia agak sedikit kuat, ayo sampai di mana? Berani saya. Mau sebulan, 2 bulan. Jangan. Tak ada yang lebih baik untuk kita berakhlak lebih halus, lebih daripada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Dan tak ada orang yang paling dekat hubungannya kita lebih daripada istri kita. Untuk suami ya. Dan tidak ada lelaki yang lebih dekat hubungannya dengan seorang wanita lebih daripada suaminya. Apalagi yang lebih dekat? Gak ada lagi yang lebih dekat daripada itu. Sampai seluruh aurat kita dia tahu. Tak ada lagi yang lebih dekat. Orang tua kita gak boleh. Orang tua istri kita gak boleh lihat aurat istri kita. Maka orang yang paling dekat hubungannya dengan kita harus mendapatkan akhlak terbaik kita. Ini kunci kebahagiaan rumah tangga, bukan saya diktator, saya pemimpin. Ya akhi, Rasulullah SAW orang yang paling perkasa.
Akan tapi beliau adalah orang yang paling lembut akhlaknya kepada istri-istrinya. Semua akhlak laki-laki kalah. Semua akhlak para sahabat yang lembut seperti Abu Bakar yang kalah kalau sudah berhadapan dengan akhlak lembut Nabi kepada istrinya. Begitu membenahi rumah tangga, bukan kuat-kuatan. Bukan boikot-boikotan. Lihat kesukaan istri kita apa. Datangi dari arah kesukaannya. Lihat apa yang membuat dia akan tenang. Berikan itu selagi tidak halal, selagi tidak haram, selagi tidak dilarang oleh Allah, untuk kemudian mau dia diajak kepada kebaikan. Adapun keras, Rasul tidak mengajarkan. Bahkan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, lutfan bil qawarir, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Qawarir, gelas-gelas kaca. Disuruh Nabi berlembut kepada gelas-gelas kaca. Apa yang dimaksud gelas-gelas kaca di dalam hadis? Istri kita. Kaum wanita, gelas kaca mudah pecah. Kalau kita perlakukan kasar, mudah pecah. Kalau dia sudah pecah, yang namanya kaca disatukan punya bekas yang tak akan pernah hilang. Ada yang di sini ya, apa maksudnya? Yang namanya pecah, kasruha la yunshabu, kata orang Arab. Innal quluba shibhu zujajati kasruha la yunshabu. Hati ibaratkan kaca. Kasruha kalau sudah pecah la yunshabu, tidak bisa lagi disatukan utuh seperti sedia kala. Sehebat apapun kita ngelemnya, menyatukannya, ada bekas. Ada bekas. Maka jangan nikah siri, ada bekas. Berasnya, bekasnya berat itu. Jadi memperlakukan wanita dengan melemah lembuti dia, insya Allah lebih baik daripada mengasarinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.